Salam. Munafik itu bukan nabi, pikiran kotor. Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah, kitab suci, dan para pemimpin di mana kita hidup berkomunitas. Kita dengarkan Smith. Satu ayat, dengar. Bahar Smith begini omongan dari Bahar Smith, saudara-saudara. Andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, weh, rakyat lihat, masyarakat melihat. Ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Udah Bahar Smith ya. Kamu ngomong apa saja nggak pantas sudah. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan katanya. Kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Dia golput. Andaikan Anies jadi presiden. Udah, kamu golput. Kamu itu sudah fasik. Memang fasik itu dari bahasa Arab. Tapi kefasikan itu karena kamu golput, kamu kalau berbicara seperti itu tidak pantas untuk menjadi pembawa berita di tengah-tengah masyarakat, untuk menjadi ulama ataupun pendeta. Seorang pemimpin masyarakat harus taat kepada di mana masyarakat itu ada. Bayangkan saudara-saudara, orang menunggu, kalau di Amerika ini menunggu jadi citizen supaya bisa nyoblos hanya satu suara. Nggak boleh bersuara banyak. Golput itu hak Anda, hak manusia di negara demokrasi. Tapi kenapa Anda melakukan itu dan Anda sampaikan di tengah-tengah masyarakat? Di mana masyarakat itu adalah warga negara di mana Anda makan dan hidup dan tinggal. Dan Anda harus membayar pajak, harus membiayai operasional negara dengan pajak dan bisnis dan usaha yang kita miliki. Kita punya tanah harus bayar pajak, kita punya rumah harus bayar pajak, mobil harus bayar pajak. Fasik itu dari bahasa Arab yang berarti secara etimologi berarti keluar dari sesuatu, itu fasik. Nah, ciri-cirinya tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kamu saja tidak taat. Bahkan kamu dari berita-berita yang beredar, kamu di luar daripada ajaranmu. Nah, percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Melakukan dosa, menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakan. Itu contoh fasik, melakukan maksiat, menyimpang dari jalan yang benar, berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Itu fasik. Tidak beriman, mengetahui kebenaran Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Nah, perilaku Anda itu dengan Habib-Habib ini lebih banyak menjurus kepada kemunafikan dan kefasikan. Pertentangan terhadap kebenaran, meninggalkan perintah, menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang tidak mengikuti ajaran itu adalah fasik. Contohnya Bahar Smith,
Habib Rizik, dan kroni-kroni Yaman, Arab pada umumnya. Mereka adalah keledai liar, kata Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, yaitu Ismail dan turunannya yang menjadi Arab hari ini. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, dalam Al-Quran, orang yang percaya Yesus lalu masuk agama Arab tersebut disebut juga fasik. Maidah 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang fasik. Jadi para mu'alaf itu manusia fasik semuanya menurut Quran. Mazmur 50 ayat 16 dan seterusnya. Tetapi kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang fasik aku berkata, mana tadi? Tetapi kepada orang-orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi Bahar Smith ini adalah manusia yang gampang tersinggung, emosinya meledak-ledak dan reaktif dia. Maka itu pasti fasik, busuk mentalnya. Yaitu orang-orang yang kalau ditegur itu nggak mau mengakui kesalahan. Dan betapa banyak orang yang menasihati dia, tetapi dia berjalan berdasarkan instingnya sendiri. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang yang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ingat, ini hukum karma, saudara. Apa yang kamu tabur dengan mulut-mulutmu, dan kamu menghina orang-orang pribumi, ulama-ulama itu, sekarang berakibat berbalik. Kamu ngata-ngatain KDM, Kang Deddy Mulyadi, waktu dia menjadi Bupati Purwakarta, dengan mengatakan bahwa bupati ini adalah orang syirik. Dia membangun patung di sana, membangun kemusyrikan. Maka dia adalah bahaya kalau untuk menjadi gubernur. Tapi apa sekarang akibatnya? Lu makan sendiri omonganmu. Tuhan akan membawa kamu kemanapun. Dihadapkan dengan kemunafikan dan orang-orang yang sama melakukan hal yang sama. Kamu bukan saja fasik, tetapi kamu munafik. Munafik itu bukan nabi pikiran kotor. Bukan nabi pikiran kolor, melorot. Munafik adalah sifat tercela yang berarti berpura-pura percaya atau setia. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Munafik juga diartikan sebagai berbuat licik, menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya, atau sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam Islam, munafik adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hatinya mengingkarinya, memungkirinya. Ciri-ciri orang munafik: berbohong, ingkar janji, berkhianat. Perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. Munafik merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Orang munafik diancam akan mendapat balasan yang pedih, seperti disiksa di neraka pada tingkatan paling bawah.
Munafik itu, ayo kita berjuang. Dia nggak ikut. Mari kita membela Palestina. Dia nggak ada dalam daftar. Kita akan membela Palestina. Sekarang kan malu kan? Udah berapa kali saya ngomong terus bahwa bela Palestina itu adalah akal-akalan para ustadz dan para habib untuk mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul, dimakan oleh para ustadz, oleh Abdus Somad, Adi Hidayat, Habib, terutama Rizik. Dia dapat uang banyak dari teriak-teriak bela orang. Uangnya nggak sampai, dia juga nggak daftar. Oh, sudah ada 5.000 orang yang daftar untuk pergi ke Palestina. Pergi aja. Lo bawa bambu runcing orang, hujanin dengan ledakan-ledakan. Ini Israel sudah menyiapkan senjata yang tidak kelihatan terbangnya dari mana. Tinggal senjata rahasia, senjata roh. Oh, bagaimana saudara-saudara? Ini saya terus ucapkan seperti ini. Ini untuk saya ambil video tadi untuk pengajaran, bukan untuk jelek-jelekin ataupun membangun kebencian, nggak ada. Bagaimana kita menghindari sifat munafik itu? Biasakan bersikap jujur, baik dalam ucapan maupun tindakan. Biasakan menepati janji jika sudah membuat kesepakatan. Biasakan hidup disiplin, bukan diselipin. Itu Habib-Habib itu kalau pulang nggak ada diselipin amplop, nggak sah itu pengajian. Biasakan membuat orang lain senang, baik melalui ucapan maupun tindakan. Apabila diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang baik, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa like dan subscribe. Sebarkan channel ini untuk membangun hidup Indonesia yang positif. Tuhan Yesus memberkati.